Siapa sangka sosok legenda Belanda yang dulu hanya dikenal lewat layar kaca, kini resmi jadi bagian dari proyek besar kebangkitan Garuda. Namanya melegenda di Ajax, dihormati di Eropa, tapi darahnya berasal dari kepulauan kecil bernama Maluku, membawanya kembali ke tanah asal. Dan kini ia tidak datang sebagai tamu, tapi sebagai arsitek pencari talenta Indonesia masa depan. Simon Tahamata, legenda Belanda berdarah Indonesia, akhirnya bergabung bersama Timnas. Dan tugasnya bukan main-main, salah satunya adalah membuka gerbang bagi para pemain keturunan untuk kembali pulang. Jadi apa artinya bagi Timnas Indonesia? Siapa saja yang sudah masuk radar, dan apakah ini langkah emas menuju Olimpiade dan Piala Dunia? Semua akan kita ungkap satu persatu. Jauh sebelum namanya disebut-sebut oleh media Indonesia, Simon Tahamata sudah lebih dulu mencuri perhatian di tanah Eropa. Lahir di Fug, Belanda, namun darah Indonesia mengalir deras dalam dirinya, tepatnya dari Maluku. Sebagai pemain, ia dikenal lincah, penuh teknik, dan punya kontrol bola luar biasa. Ia sempat menjadi bagian penting dari Ajax Amsterdam dan Timnas Belanda pada era keemasannya. Berposisi sebagai winger, Tahamata bukan hanya pelengkap, tapi penentu. Bahkan ia telah 8 kali mengangkat trofi bersama Ajax dan Standard Liège. Namun kontribusinya tidak berhenti di lapangan hijau. Setelah pensiun, ia mendalami dunia kepelatihan, khususnya pembinaan pemain muda. Ajax, Standard Liège, hingga Al Ahly, semua pernah merasakan tangan dinginnya. Tapi yang membuat Simon Tahamata spesial bukan cuma sepak terjangnya, melainkan koneksi batin yang ia jaga terhadap Indonesia. Ia tak pernah menutup pintu untuk Indonesia. Dan kini pintu itu terbuka bukan sebagai simbol, tapi sebagai misi. Bagi Tahamata, kembali ke akar adalah tentang memberi kesempatan bagi para pemain muda, khususnya keturunan Indonesia di Eropa, untuk bersinar bersama Garuda. Rumor itu kini semakin dekat. Media Belanda, Football Premier, menyebut Simon Tahamata akan bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai kepala pencari bakat atau Head of Scouting PSSI. Dalam captionnya, media tersebut menuliskan, Simon Tahamata telah menemukan tantangan baru yang hebat. Mantan pemain Ajax dan Timnas Belanda itu akan menjadi kepala bidang pencarian bakat Timnas Indonesia. Ia akan bekerja di sana dengan pelatih nasional Patrick Kluivert, yang akan dibantu oleh asisten Denny Lanzat dan Alex Pastoor. Sebuah langkah yang indah, Simon Tahamata. Semoga beruntung. Sebelumnya, nama Simon juga sering dikaitkan dengan kemungkinan menjadi direktur teknik PSSI. Selain itu, ia juga dikenal karena kepeduliannya terhadap pemain keturunan Indonesia di Belanda. Menanggapi rumor ini, Exco PSSI Pak Arya menjawab dengan singkat. Pria berkacamata tersebut meminta semua pihak untuk bersabar menunggu informasi selanjutnya. Tunggu saja. Ya, di sini Pak Simon punya posisi kunci dalam proyek besar PSSI menuju Piala Dunia dan Olimpiade. Dan untuk menuju itu, Timnas U23 harus berlaga di 3 kompetisi. Piala AFF U24 pada bulan Juni, kualifikasi Piala Asia U23 2026 di bulan September, dan SEA Games 2025 di bulan Desember. Dan kini tugas Pak Simon jelas dan vital, mencari pemain berbakat yang layak membela merah putih, memetakan pemain-pemain berbakat khususnya di Indonesia dan para pemain berdarah Indonesia di luar negeri, mengidentifikasi kebutuhan tim dari kelompok umur hingga senior, dan mencocokkannya dengan potensi pemain di Indonesia dan keturunan di luar negeri. Dan yang menarik, Tahamata tak bekerja sendiri. Ia langsung berada dalam sistem kerja bersama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, dibantu oleh Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerard van den Berg. Nama-nama yang tak asing di kancah sepak bola Eropa kini bersatu di bawah satu bendera Garuda. Masuknya Simon Tahamata bukan sekedar menambah daftar staf pelatih timnas, tapi menjadi simbol pergeseran arah baru sepak bola Indonesia dari sistem konvensional menjadi sistem pencarian bakat bertaraf Eropa. Pertama, jaringan internasional. Dengan nama besarnya di Belanda dan reputasi kuat di Akademi Ajax, Tahamata membuka akses eksklusif ke para pemain diaspora yang sebelumnya sulit disentuh. Para pemain muda berdarah Indonesia yang bertebaran di klub-klub Eropa kini bisa terpantau langsung lewat koneksinya. Kedua, metode pembinaan usia muda modern. Ia bukan hanya pencari bakat, tapi juga pelatih teknis dengan jam terbang tinggi. Pengalaman membina pemain di Ajax, klub dengan salah satu akademi terbaik dunia, membuatnya paham bagaimana menilai talenta sejati, bukan sekedar pemain viral. Ketiga,
Efek domino bagi para pemain keturunan. Kehadiran Tahamata membuat pemain-pemain diaspora merasa punya tempat, bukan sekedar ditarik karena kewarganegaraan, tapi karena ada sosok yang mengerti akar budaya dan perjalanan mereka. Dari situ lahirlah semangat baru. Pemain-pemain diaspora yang sebelumnya ragu, kini mulai melirik Indonesia, bahkan beberapa di antaranya secara terbuka menyatakan minat untuk membela Garuda setelah kabar Tahamata masuk PSSI mencuat. Dan yang paling penting, peran ini sejalan dengan visi besar PSSI, target jangka menengah, Olimpiade 2028, target jangka panjang, Piala Dunia 2030, dan seterusnya. Dengan adanya Head of Scouting yang punya kredibilitas dan sentuhan hati seperti Tahamata, pencarian bakat bukan lagi untung-untungan. Ini sudah jadi sistem, ini sudah jadi proyek besar. Sejak kabar bergabungnya Simon Tahamata mencuat, spekulasi langsung mengarah ke satu hal. Siapa saja pemain keturunan yang akan ia bidik? Dan benar saja, sejumlah nama mulai bermunculan. Bukan dari akademi biasa, tapi dari klub-klub elit Eropa. Kini generasi baru Garuda Muda yang mungkin sedang diamati langsung oleh mata seorang legenda Ajax. Dan inilah nama-nama potensial dan bisa jadi bagian timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia U23 2026 dan target besar Olimpiade 2028 di Los Angeles. Pertama ada Miliano Jonathans, winger eksplosif milik FC Utrecht. Pemain berdarah Depok ini punya kecepatan dan kreativitas tinggi, cocok untuk mengisi sisi sayap timnas U23. Di usianya yang baru 21 tahun, Miliano dianggap sebagai salah satu talenta paling potensial dari Belanda yang punya akar Indonesia. Lalu di bawah Mistar muncul nama Kaine van Uwelen dari FC Volendam. Penjaga gawang jangkung dengan tinggi 199 cm ini memiliki darah Indonesia dari garis keluarga Blievers. Dengan postur dan kemampuan refleks yang baik, Kaine bisa jadi solusi jangka panjang timnas untuk sektor kiper U23. Masih dari Volendam, ada juga Mauro Zelstra, penyerang berdarah Bandung yang kabarnya sedang dalam proses naturalisasi. Mauro adalah tipikal striker modern, tajam, cepat, dan mampu membuka ruang. Jika prosesnya mulus, Mauro bisa jadi pemecah kebuntuan lini depan Garuda Muda. Di sisi pertahanan muncul nama Reno Mons, bek muda Bayer Leverkusen. Meskipun tidak memiliki darah Indonesia, Reno lahir di Jakarta. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Ia dikenal sebagai bek yang tangguh dalam duel 1 lawan 1 dan tenang saat membangun serangan dari belakang. Beranjak ke lini tengah ada Julian Urip, gelandang serang AZ Alkmaar yang baru berusia 18 tahun. Berasal dari Surabaya, Julian disebut-sebut sebagai calon penerus Tijani Reinders di tim utama AZ. Visinya bermain dan ketenangannya di bawah tekanan membuatnya jadi sosok yang menarik untuk dipantau. Pasangan idealnya, Delano van der Heyden dari Feyenoord. Gelandang elegan berdarah Maluku ini dikenal punya kecerdasan taktik dan kontrol bola yang baik. Namanya sudah sempat masuk radar Piala Dunia U17 dan kini mulai jadi sorotan dalam proyek jangka panjang timnas. Kemudian untuk memperkuat benteng pertahanan, ada Sepp van der Heyden dari Vitesse Arnhem. Bek tengah berpostur 187 cm ini punya gaya bermain mirip Elkan Bagot. Tenang, kuat di duel udara, dan solid dalam blok. Sementara untuk sisi kiri pertahanan, muncul nama Mike Klein, pemain berdarah Surabaya, yang bermain di Sparta Rotterdam. Cocok untuk menjadi penerus Kelvin Verdonk. Mike punya daya jelajah dan kemampuan crossing yang mumpuni. Di lini tengah bertahan ada Ethan Kohler dari Werder Bremen, jadi sorotan. Pemain keturunan Bali, tidak hanya bisa bermain sebagai gelandang bertahan, tapi juga mampu diandalkan sebagai bek tengah. Tipikal pemain serba bisa yang sangat dibutuhkan di turnamen kompetitif. Dan terakhir, opsi cadangan di sektor kiper jatuh pada Danny van den Heuvel. Dari klub Brugge, berasal dari garis keturunan Surabaya, Danny dikenal punya distribusi bola yang sangat rapi dan refleks tinggi. Ia juga sempat masuk radar Leeds United saat bermain di Inggris. Ya, nama-nama ini bukan sekedar catatan scouting. Mereka adalah masa depan yang bisa dibentuk jika ditangani oleh tangan yang tepat. Dan Simon Tahamata adalah orang yang tahu cara membentuk bintang dari potensi mentah. Ya, inilah babak baru timnas Indonesia, di mana mimpi besar tidak lagi terasa jauh, karena kini kita punya sistem dan orang-orang yang tepat di dalamnya. Kehadiran Simon Tahamata bukan hanya soal nama besar, tapi tentang integritas, koneksi, dan semangat untuk membangun kembali kekuatan sepak bola Indonesia dari fondasi yang paling penting, pencarian bakat. Dari Miliano Jonathans hingga Danny van den Heuvel,
dari akademi Eropa ke stadion-stadion di Indonesia. Proyek ini mulai menyatu dalam satu misi, menjadikan timnas Indonesia bukan hanya kuat, tapi diperhitungkan. Langkah ini mungkin tidak langsung membawa hasil, tapi pondasinya sudah diletakkan. Dan selama orang-orang seperti Tahamata ada di dalamnya, maka mimpi tampil di Piala Dunia dan Olimpiade bukan lagi sekedar impian kosong, adalah awal. Dan Indonesia sedang bersiap menuju panggung dunia.